Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Andi Darmawan di channel Andi Darmawan. Oke, teman-teman, kita masuk ke video berikutnya lagi, masih seputar rotation matrix. Cuman bedanya dengan video sebelumnya adalah apa yo? Yang sebelumnya adalah 2 dimensi dan sekarang adalah 3 dimensi. Apa bedanya 2 dimensi dengan 3 dimensi? Yang satu angkanya 2, yang satu angkanya 3. Ya, benar sekali, saudara-saudara. Oke, karena ini 3 dimensi, otomatis sumbunya tidak hanya X dan Y, tapi ada juga Z. Nah, ini ada X, ada sumbu X, Y, dan Z. X, Y, dan Z. Oke, nah pertanyaannya, apa sih bedanya dengan yang 2 dimensi? Pada dasarnya yang dengan 2 dimensi sama aja. Sama. Bedanya apa? Ya. Oke, ini akan kita bahas, teman-teman. Karena ada 2 dimensi, kita bikin 2 dimensi, sorry. Karena 3 dimensi, kita bikin ada 3 buah jenis putaran. Teman-teman coba bisa lihat video tentang seputar gerak rotasi, bahwa gerak rotasi mengelilingi sumbu itu dibagi 3, yaitu gerak yang pertama roll. Apa tuh roll? Yang disimbolkan dengan V. Ini mengelilingi sumbu, apa yo? Ya, benar sekali, sumbu X. Nah, kalau sumbu X ini punya matriks rotasi yang berbeda dengan theta itu apa? Theta itu adalah pitch, dan yang yaw yang mengelilingi sumbu Z. Bedanya apa? Nah, kita akan membahas lebih lanjut. Sekarang teman-teman, kita buat dulu persamaan umumnya. X, Y, dan Z. Aksen, yang berarti posisi akhir yang ingin kita ketahui posisinya sama dengan matriks 3 kali 3 dan X, Y, Z. Di sini untuk mempermudah penulisan, saya akan mensingkat sin menjadi S dan cos menjadi C. Biar apa? Biar lebih ceto apa ya? Lebih jelas. Biar lebih jelas, dan nulisnya juga nggak terlalu berdempet-dempet. Biar kesan matriksnya itu masih terlihat. Ada spasi antara kolom yang satu dengan kolom yang lain. Kalau saya tulis sin gitu nanti penuh, tidak cantik nampak di layar. Biar sekali-sekali sedikit rapi lah video saya ini ya. Biasanya berantakan ya. Tapi berantakan itu masih, saya yakin teman-teman masih bisa mengerti. Oke, sekarang kita isi ya. Ini seperti biasa, ini 3 kali 1. Ini 3 kali 1 ukuran matriksnya. Maka otomatis yang tengah adalah 3 kali 3. Kalau masih bingung, silakan lihat video sebelumnya atau cari video seputar matriks. Ini ada. Oke, sekarang kita isi. Teman-teman tahu yang kemarin basicnya yang 2 dimensi itu adalah cos sudut cos, kok saya bilang cos, tulisnya sin ya. Cos min sin cos. Oke. Ya, C itu cos, S itu min sin, S itu ada sin, C adalah cos, S adalah sin. Oke, sehingga sekarang teman-teman bayangkan, misalkan ini sumbu X, oke? Objek ini mengitari sumbu X, oke? Dan mengitari sumbu X seperti ini. Set. Ya. Kira-kira sumbu X
awal sama sumbu X akhir posisi objeknya berubah atau enggak, atau dengan kata lain posisi objek ini terhadap sumbu X ketika berputarnya. Ini anggap saya berputarnya cetoh alias tidak berputarnya, hanya berputar saja, tidak mengalami gerak translasi ya. Ini ya, anggaplah dia tidak berubah, otomatis awal sama akhir sama. Kalau awal sama X awal dan X akhir sama, otomatis ini nilainya harus sama, X dengan X aksen. Makanya kita kasih nilai 1, karena 1 dikali X adalah X, terus Y dan Z tidak pengaruh, sehingga 0 dan 0. Satu baris sudah terisi. Selanjutnya untuk yang Y aksen, apakah posisi dia di sumbu X itu mempengaruhi dia di sumbu Y dan Z? Yuk perhatikan, tidak ya. Otomatis Y aksen dan Z aksen terhadap yang sumbu X nya kita kasih nilai 0. Nah, tinggal yang tersisa ini. Tinggal tersisa apa namanya? 2 kali 2 matriks. Sekarang ini ya, ada perangkanya mengelilingi sumbu X. Jika ingin kita buat seolah-olah 2 dimensi, maka yang terjadi adalah seperti ini. Ini sumbu Y, ini sumbu Z, dan ini X-nya. Misalkan kita buat seperti ini. Ini sudah sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sudah saya coba. Sama. Ya, Z-nya di atas. Nah, dia melinis dari P sini sampai P ini ke sini. Sama nggak dengan yang video sebelumnya? Sama. Sehingga otomatis ini kita tinggal memindahkan ini ke sini. C min S. Sorry ada yang salah. C nya ini C roll karena dia roll. Min S roll, S roll, dan C roll. Oke, 1 sudah selesai untuk gerak roll mengelilingi sumbu X. Masih ada 2 lagi. Selanjutnya sekarang yang kita masuk yang kedua, yaitu gerak pitch. Pitch simbolnya theta. Ini mengelilingi sumbu. Ini saya nggak tahu kenapa selalu loncat-loncat ini di sini posisinya. Apa karena magnet ya? Ini ada magnetnya ya? Oh, mungkin karena magnet. Saya curiga karena magnetnya ini. Tapi nggak apa-apa lah. Udahlah. Tuh. Berubah. Layarnya berubah. Oke, lanjut. Tadi ada kesalahan teknis. Kenapa selalu ada kesalahan teknis? Kenapa tidak ada kesalahan MIPA, kesalahan nggak penting. Oke, lanjut. Pitch ini adalah mengelilingi sumbu Y. Ya, Y-nya nggak keluar. Y. Nah, ini dia mengelilingi sumbu Y, sehingga kita buat juga seperti tadi, 3 kali 3 X aksen, Y aksen, Z aksen, sama dengan ini 3 kali 3. Ini juga ini X, Y, Z. Nah, sama seperti tadi. Sekarang teman-teman bayangkan kasusnya sama seperti tadi. Jika dia mengelilingi sumbu Y, otomatis Y aksen dan Y sebelumnya itu tidak pengaruh, alias posisinya dia terhadap sumbu Y itu tidak berubah objeknya karena dia mengelilingi sumbu Y. Otomatis ini kita kasih nilai 1, dan dia tidak dipengaruhi oleh sumbu-sumbu lain, 0 dan 0. Dan begitu juga sumbu awal, sumbu posisi awal, bukan sumbu ya, posisi objek terhadap sumbu Y awal sebelum rotasi sama apa akhir itu tidak akan mempengaruhi
posisi objek di sumbu-sumbu yang lain, sehingga otomatis ini juga 0 dan 0. Sama seperti yang kita membahas tadi. Nah, sekarang sisanya sama, ada 4 elemen matriks yang perlu kita isi. Kita gambarkan dulu bentuk ininya. Bentuk apa? Bentuk kerangkanya jika diasumsikan dia menjadi seperti sumbunya itu tegak lurus terhadap papan tulis ini ya, papan tulis digital. Saya tidak akan bilang ini mereknya apa karena saya tidak dibayar. Sebentar, ini karena saya tidak di endorse, kecuali nanti yang punya merek ini mau mengendorse saya, wah, saya dengan senang hati akan menerimanya. Oke, kembali ke sini. Ini ada kerangka 3 dimensi yang ini juga dia tegak lurus ya, arah yang sumbu ini kita sumbu Y karena sumbu Y yang dikelilingi. Nah, dengan menggunakan kaedah tangan kanan, Y ke atas, mana ya? Y ke atas gini ya. Y ke atas, maka atas X, bawah Z. Ini X, ini Z. Oke, teman-teman bisa lihat ini misalkan ada dua titik kayak tadi, ini P dan P aksen. Dia ke sana arahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia berbeda dengan seperti yang ini ya, yang atas ini. Ini kan P aksen dan P-nya. Yang urut abjadnya X, Y, Z. Tapi ini gimana ya? Z ke X. Harusnya kan X ke Z, karena kalau kita lihat dari urutan ini X ke Z. Tapi ini yang ada terjadi malah Z ke X. Dengan kata lain apa? Dia berkebalikan dengan yang atas, dengan yang sebelumnya, atau dengan yang defaultnya ini. Sehingga berkebalikan di inverse. Ingat, matriks rotasi 2 dimensi itu sifatnya ortogonal, di mana transposnya adalah inversenya atau inversnya adalah transposnya. Jadi jika kita inverse sama aja seperti kita mentransposnya. Maka ini diisi C, S, min S, dan C. Karena hasil transposnya ini, inversenya ini di inverse, hasilnya adalah ini di inverse, hasilnya adalah C, S, min S, dan C. Sehingga ini elemen ini kita pindahkan ke sini, jadi C, S, dan min S, dan C. Oke, gampang ya? Gampang. Terakhir, mengelilingi sumbu Z, atau kita sebut sebagai gerak rotasi yaw. Simbolnya ada psi, PSI, psi. Ini mengelilingi sumbu Z. Mengelilingi sumbu nggak cukup. Mengelilingi sumbu Z, sehingga bedanya apa dengan yang sebelumnya? Mari kita lihat. Ini sama, X aksen, Y aksen, Z aksen. Kalau yang mengelilingi sumbu Z, saya yakin teman-teman gampang, karena ini mirip sekali dengan yang rotasi 3 dimensi, rotasi matrix, rotation matrix yang 2 dimensi. Kok bisa gitu? Nah, mari kita lihat. Kita buat lagi sumbu Z itu tegak lurus dengan bidang. Tegak lurus bidang ya. Tegak lurus dengan bidang, ini Z.
Otomatis ini adalah X dan ini Y. Ayo, bagaimana? Dejavu kan? Mirip seperti yang rotation matrix 2 dimensi kan? Oke, sebelum kita mengerjakan ini, kita isi dulu yang tidak terpengaruh oleh rotasi. Z tidak terpengaruhi oleh rotasi karena posisinya seperti tadi yang pitch dan roll. Posisi Z sebelum posisi objek terhadap sumbu Z sebelum dan setelah tetap tidak berubah, sehingga ini adalah nilainya 1. Dan dia tidak kok di sini sih, sorry. Sini ya. 1. Dan dia tidak mempengaruhi yang lainnya. Oke, sudah terisi. Dan tinggal memindahkan mana tadi? Ini. Yang ini. Ini kita pindahkan ke ini sini. C min S S C. Oh ya, jangan lupa simbolnya psi. Tadi saya lupa ya simbolnya ya. Saya rapikan dulu yang bagian pitch biar setidaknya lebih rapi sedikit. Sedikit, bisa banyak-banyak sedikit aja. Oke teman-teman, jadilah 3 buah matriks rotasi ya. Bagaimana cara implementasinya? Kita akan mempraktekkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi di part kedua. Part 1 berakhir sampai sini dulu. Saya yakin teman-teman bisa mengerti, karena pada dasarnya matriks 3 dimensi ini adalah penggambaran posisi dari 2 dimensi. Kita ubah ke dalam bentuk 3 dimensi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya, rotasi matriks 3 dimensi part 2. Dadah.